Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kolaborasi antara Si Paham Bola dan Ruang Taktik yang didukung Indosiar Sport. Setelah kepergian Robert Rene Albert, Persib berada di posisi yang cukup rawan. Hal ini nggak dibantu juga dengan rentetan kekalahan yang dialami oleh Persib, terkhususnya melawan Bali United yang bermain dengan 10 orang dan dibantai 5-1 oleh PSM. Namun, kembalinya Luis Milla di Indonesia setelah 4 tahun memberikan secerca harapan bagi Persib. Dalam 3 pertandingan awal, Persib berhasil meraih kemenangan. Nah, di video kali ini kita akan analisis taktik Luis Milla di Persib. Let's go, kita bahas sama-sama. Luis Milla menerapkan formasi dasar 3 back yang dapat diubahnya ke beberapa shape. Menjadi 5-4-1 saat bermain reaktif seperti yang ditunjukkannya pada awal laga versus Arema. Lalu diubahnya menjadi 5-3-2 pada babak kedua. Lalu versus Barito Putra lebih bermain 5-2-1-2. Dari sisi starting line up, Persib nggak banyak berubah dalam 3 pertandingan ini. Perubahan hanya pada di laga melawan Borneo FC, di mana Beckham Putra lebih diplot sebagai nomor 10 di belakang Ciro dan David da Silva. Sebelumnya lebih diisi Febri Haryadi yang bermain di sayap bersama Ciro. Ricky Kambuaya dan Mark Locke diplot sebagai mesin Persib di tengah. Di lini paling menarik adalah posisi serta peran Rahmat Irianto yang diplot sebagai back terluar dalam 3 back dan diberi lisensi menyerang layaknya fullback. Rian yang jadi wide center back bisa menjadi momok bagi pertahanan lawan. Melawan Barito melalui kombinasi 1-2 dengan Ricky, ia mampu melakukan overlap menuju ruang kosong di sayap. Kemudian Rian lakukan gerak tipu untuk ciptakan ruang dan waktu dalam menemukan David da Silva melalui cutback. Rebound yang disambar oleh Ciro berbuah gol untuk Persib. Taktik center back yang menjadi fullback atau disebut wide center back ini juga digunakan di Eropa sebagai 3 back yang modern. 3 back klasik hanya mengenal libero atau sweeper yang berada di tengah. Sejak melatih timnas, Luis Milla dikenal dengan permainannya yang menggabungkan vertikalitas dengan permainan kombinasi 1-2. Dan prinsip tersebut dibawanya juga menuju Persib. Umpan kombinasi 1-2 digunakan untuk menggeser blok press lawan ke sisi tertentu, seperti di sini ke sisi kanan. Pemain akan menciptakan koneksi vertikal atau ke depan. Jika nggak tersedia koneksi, maka kombinasi 1-2 dilakukan. Kambuaya menciptakan koneksi dan menerima bola cukup bebas lalu melakukan switch ke kiri lantaran pertahanan Rans sudah bergeser ke kanan. Contoh kedua adalah menggunakan David da Silva sebagai target atau pemantul untuk bantu Persib penetrasi melalui sayap. Clock, hand dan Ciro bentuk segitiga untuk kombinasi 1-2 yang attract atau memancing 4 pemain ke sayap kanan. Kombinasi umpan lalu switch lagi ke sisi lain di mana Febri bebas. Di contoh terakhir terlihat bagaimana vertikalitas yang diusung Milla. David da Silva kembali menjadi target. Golnya melawan Arema adalah salah satu contohnya. Bisa dilihat di sini Beckham tarik gelandang Arema yang buat ruang terbuka lebar untuk David da Silva. Umpan diagonal panjang yang dilesakkan dengan apik oleh Rian, lalu diterima dan diselesaikan apik juga oleh David da Silva. Jadi maksud vertikalitas itu nggak selalu umpan pendek 1-2 atau tiki-taka. Namun jika opsi umpan ada, maka digunakan umpan direct macam gol tadi. Momen transisi yang dilakukan oleh Persib berpusat pada main vertikal atau direct tadi. Prinsip ini dicapai dengan menemukan pemain yang berlari ke ruang kosong. Sebagai contoh, Ricky berhasil rebut bola dari pemain Rans. Lalu bola tersebut diambil oleh Febri yang diteruskan ke Clock. Ricky yang berposisi sebagai pemain tengah lari ke arah flank menggantikan posisi Febri untuk menerima umpan dari Clock. Ini membuat serangan balik Persib bisa dilakukan lebih cepat dan cair serta sulit diprediksi.
Momen transisi lainnya yang cukup menarik adalah menggunakan wide center back tadi. Pada contoh ini, Rian maju ke depan untuk bantu Persib bangun serangan dari sebelah kanan. Lalu ia melakukan eksploitasi ruang kosong hasil jagaan pemain Rans yang kurang sigap. Hal ini berujung pada pelanggaran yang menghasilkan penalti Persib. Mila merupakan pelatih yang cukup adaptif dalam mengidentifikasi perubahan yang dilakukan oleh lawannya di lapangan. Contoh ketika melawan Arema, ia memasukkan Beckham menjadi nomor 8 untuk memberikan opsi eksploitasi ruang kosong yang dihasilkan oleh lebarnya struktur serangan Arema ketika menyerang. Beckham menjadi tumpuan penting Persib dalam melakukan bangun serangan dan transisi. Terdapat momen di mana ia mampu memosisikan dirinya sebagai konektor dengan proaktif. Ketika bola direbut oleh Ricky, ia langsung memosisikan dirinya sebagai opsi horizontal. Dan kemudian gunakan umpan menyisir menuju hand-hand yang melakukan lari ke belakang lini. Berawal dari rotasi segitiga yang melibatkan David Da Silva di sisi sayap, lari belakang lini Ciro attract atau memancing dua pemain bertahan Arema, menciptakan ruang kosong yang dapat diserang dengan baik oleh Beckham dan berbuah gol. Permasalahan yang akan dihadapi oleh Persib adalah demand atau tuntutan dari prinsip permainan Mila. Permainan yang agresif dan membutuhkan fokus tinggi dalam setiap momen dapat membuat pemain Persib kehabisan tenaga di tengah hingga penghujung laga. Alhasil akan lebih rentan kehilangan bola ketika menyerang dan meninggalkan lubang cukup besar pada saat bertahan. Bisa dilihat di sini possession dari Persib ketika melawan Rans dan Arema nggak ada yang mencapai 50%, yaitu 49% dan 43%. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa Mila masih butuh proses untuk menjadikan Persib sebagai tim yang secara konsisten menunjukkan agresivitas dan permainan proaktif. Agresivitas dan tactical foul yang sering digunakan oleh Mila menyebabkan Persib rentan mendapatkan foul dan kartu. Jika diakumulasikan dalam dua pertandingan melawan Rans dan Arema, Persib mendapatkan 40 foul dan 9 kartu kuning. Jika nggak berhati-hati, pemain akan rentan mendapatkan kartu merah atau kemungkinan suspensi pemain menjadi lebih tinggi.